Manchester City memastikan satu tempat ke partai final usai mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-0. Lolosnya skuad The Citizens akan telah memenuhi hasrat para pemain yang ingin menuntaskan misi balas dendam. Selain itu, mereka juga diprediksi bisa juara setelah Yaya Toure mencabut kutukannya. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kelolosan Manchester City sebagai berikut. Selalu kalahkan lawan yang sulit. Manchester City sudah dihadapkan lawan yang sulit sejak pengundian fase grup Liga Champions. Namun hebatnya mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup G. Saat itu skuad The Citizen tampil gak terkalahkan dengan mencatatkan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Bahkan mereka mampu mengalahkan tim kuat seperti Borussia Dortmund. Di babak 16 besar, Manchester City kembali berhadapan dengan RB Leipzig yang saat itu sedang tampil konsisten. Meskipun sempat terpuruk, mereka bisa bangkit dengan meraih berbagai kemenangan. Benar saja di leg pertama, skuad di Balen mampu menahan imbang Manchester City dengan skor 1-1. Akan tetapi di leg kedua, skuad The Citizen bisa bangkit dengan membabat habis RB Leipzig dengan skor 7-0. Saat itu Erling Haaland jadi bintang kemenangan dengan mencetak 5 gol. Bahkan Pep Guardiola sampai menariknya keluar karena khawatir Haaland terlalu gacor. Di babak perempat final lagi-lagi The Citizen berhadapan dengan tim yang tangguh Bayern Munchen. Saat itu Thomas Muller mengakui kalau Manchester City merupakan lawan yang sulit. Omongan Muller ini benar-benar terjadi setelah Bayern Munchen dipastikan gagal ke partai semifinal. Pasukan Pep Guardiola mampu mengungguli skuad di Rotten dengan agregat telak 4-1. Menuntaskan misi balas dendam. Meskipun dipastikan lolos ke partai semifinal, Manchester City harus berhadapan dengan sang raja Real Madrid. Laga itu bisa disebut sebagai ajang balas dendam bagi para pemain The Citizen. Pasalnya, di musim lalu mereka harus tersingkir secara memalukan di partai semifinal. Saat itu, pasukan Pep Guardiola berhasil di-comeback setelah sebelumnya unggul terlebih dahulu. Gak heran kekalahan menyakitkan itu cukup membekas bagi para pemain The Citizen. Terutama Rodri yang terang-terangan ingin membalaskan dendam kekalahan tersebut saat meladeni sesi konferensi pers. Saat itu Rodri mengatakan jika dirinya akan berusaha membawa The Citizen untuk lolos. Mantan pemain dari Atletico Madrid ini sudah belajar dari pengalaman di kekalahan di musim kemarin. Hebatnya di laga leg pertama skuad The Citizen mampu menahan imbang Real Madrid dengan skor 1-1. Pep Guardiola mengaku girang dan bersyukur dengan hasil tersebut. Guardiola pun mempersiapkan diri untuk menatap partai leg kedua dan meminta para pemain untuk tetap enjoy. Benar saja sejak babak pertama mereka seakan bermain tanpa beban. Terbukti dalam 20 menit pertama skuad The Citizen mampu mengendalikan permainan dengan baik. Hasilnya Bernardo Silva berhasil membuka keunggulan pada menit ke-23. Kemudian pemain asal Portugal ini juga kembali mencetak gol keduanya di menit 37. Di babak kedua The Citizen semakin beringas dengan mampu mencetak 2 gol lagi. 2 gol tersebut dilesakan lewat Manuel Akanji dan juga Julian Alvarez di menit 91. Sampai dengan peluit panjang dibunyikan, Real Madrid nggak sanggup untuk menceploskan satupun gol. Kengerian Bernardo Silva. Kemenangan Manchester City atas Real Madrid gak terlepas dari performa gacor Bernardo Silva. Gelandang serang Portugal ini berhasil mengemas 2 gol di laga tersebut. Performa gemilang itu membuat Huskor memberikannya rating 9 kepada Bernardo. Hal itu disebabkan karena Bernardo jadi salah satu kunci kebangkitan Manchester City dengan mencetak gol di menit ke-23. Sebelumnya skuad The Citizen memang kesulitan untuk mengembangkan permainan di 20 menit awal. Kemudian kecerdasan Bernardo juga terlihat pada gol keduanya di menit 37. Saat itu Bernardo Silva bisa menempatkan posisinya dengan baik saat mendapatkan pengawalan ketat dari David Alaba. Selain itu pergerakan lincahnya ini juga kerap merepotkan Eduardo Camavinga. Gak jarang tusukan-tusukan cantik Bernardo mampu membuahkan peluang-peluang berbahaya. Di sisi lain Bernardo Silva juga mampu mencatatkan statistik yang gemilang dengan mampu melakukan 3 dribble sukses. Padahal untuk mendapatkan menit bermain, Bernardo Silva harus bersaing keras dengan Riyad Mahrez. Pasalnya di musim ini Bernardo kerap bergantian tampil saat dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Bernardo Silva pun mendapatkan pujian dari Pep Guardiola.
Pelatih berkepala Plontos itu menyebut Bernardo adalah pemain terbaik yang pernah dia latih sepanjang karirnya. Motivasi jitu Pep Guardiola. Selain memberikan pujian untuk Bernardo Silva, Pep Guardiola juga memuji seluruh pemainnya. Dia mengaku sangat bangga dengan permainan luar biasa dari skuad The Citizen. Sebelum partai semifinal dimulai, Guardiola memang sempat memberikan wejengan kepada anak asuhnya. Saat itu dia memberikan waktu kepada para pemainnya untuk merenung sejenak. Guardiola meminta anak asuhnya untuk membayangkan suasana indah apabila lolos ke partai final. Hal itu bertujuan agar mereka bisa lebih fokus saat pertandingan berlangsung. Selain itu, Jack Grealish juga mengaku terkejut dengan permainan luar biasa dari skuad The Citizen. Ex Aston Villa ini bahkan gak menyangka bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor telak. Sementara itu, Rio Ferdinand juga turut memberikan komentarnya terkait pertandingan tersebut. Legenda Manchester United ini sudah memprediksi jika Manchester City bakal lolos ke partai final. Pasalnya, sebelum pertandingan, Ferdinand sempat melakukan komunikasi dengan Pep Guardiola. Lolosnya Manchester City ke partai final membuat Pep Guardiola yakin kalau skuadnya akan meraih juara. Sementara itu, Carlo Ancelotti mengakui jika Manchester City memang pantas menang di laga kali ini. Meskipun gagal, Don Carlo dipastikan masih akan bertahan hingga kontraknya berakhir di tahun depan. Bahkan pelatih asal Italia ini mengatakan jika Real Madrid akan kembali ke partai final di Liga Champions musim depan. Berpeluang akhiri kutukan Yaya Toure. Manchester City yang lolos ke partai final sudah ditunggu oleh lawan yang berat, yakni Inter Milan. Sebelumnya skuad Nerazzurri berhasil menyingkirkan Inter Milan dengan agregat telak 3-0. Sebagai informasi, ini merupakan partai final kedua Manchester City sepanjang sejarah. Itu artinya skuad The Citizen berpeluang bisa mengakhiri kutukan dari Yaya Toure. Sebelumnya, mantan agen Toure bernama Dimitris Teluk sempat menyampaikan pernyataan kontroversial. Dia menyebut jika seluruh dukun Afrika telah mengutuk Manchester City. Mereka mengutuk Pep Guardiola nggak akan bisa membawa Manchester City juara Liga Champions. Sebab Toure sendiri harus tersingkir dari skuad utama sejak datangnya Pep Guardiola. Namun nampaknya kutukan itu sudah nggak berlaku hingga saat ini. Pasalnya Toure telah mencabut kutukan tersebut saat acara pengundian fase grup Liga Champions musim ini. Dia mengatakan kalau dirinya sudah nggak sakit hati lagi dengan sikap dari Pep Guardiola. Bahkan Toure nggak segan-segan menyebut Manchester City bisa mengangkat trofi si kuping besar di musim ini. Omongan Yaya Toure itu mungkin bisa diwujudkan mengingat Manchester City memang dijagokan untuk juara. Apalagi skuad The Citizen akan berhadapan dengan Inter Milan yang sedang tampil secara nggak konsisten. Bahkan lolosnya Inter Milan ini dianggap karena faktor keberuntungan saja. Direktur Inter Milan yakni BP Marotta juga nggak menyangka kalau skuad Nerazzurri bisa lolos sejauh ini. Meskipun begitu, Manchester City tetap harus mewaspadai Inter Milan yang bisa tampil secara mengejutkan. Apalagi lini penyerangan mereka di musim ini juga nggak bisa dianggap remeh. Terutama Lautaro Martinez yang tampil cukup berbahaya saat berada di depan gawang. Namun hal itu bisa diatasi dengan solidnya trio lini pertahanan The Citizen. Seperti diketahui sejak kedatangan Erling Haaland, Manchester City kerap menggunakan formasi 3 back. Mulai dari Kyle Walker, Ruben Dias, dan juga Manuel Akanji. Itulah ulasan kronologi lengkap Manchester City yang dipastikan lolos ke partai final. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Citizen bisa mengakhiri kutukannya dengan mengangkat trofi si kuping besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.